Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rubrik Bapeda Corner. Seperti biasa di episode-episode sebelumnya, saya selalu ditemani oleh narasumber yang nantinya kita akan ajak ngobrol dan kita akan berikan informasi kepada para penonton yang setia sudah menonton Bapeda Corner. Nah, untuk narasumber kita pada hari ini, beliau sebenarnya sudah pernah kita ajak ngobrol ya, tapi di saat ini beliau sudah menjabat di posisi yang baru, tidak lagi sebagai Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Makassar. Langsung saja saya sapa Ibu Ismawati Nur selaku Sekretaris Dinas Kominfo yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Makassar ya. Halo Bu, kita ini sekarang sekedar informasi lagi ada di Lembaga Administrasi Negara. Ibu Isma sekarang sedang menjalani latihan khusus ya, PKA namanya Bu ya. Ini sudah berapa lama Bu di sini? Hari ketiga. Sudah hari ketiga. Kalau boleh tahu gambaran umumnya saja apa yang kemudian menjadi kegiatan pada saat mengikuti kegiatan seperti ini? Jadi saat ini saya sedang menjalani PKA pelatihan kepemimpinan administrator. Administrator itu untuk eselon 3 ya. Jadi ya kegiatannya tentunya adalah mengenai kepemimpinan wawasan kebangsaan Pancasila, kepemimpinan dan integritas, bela negara dan sebagainya. Jadi bagaimana memodali diri untuk menjadi pemimpin di dalam administrasi birokrasi. Baik, berarti ada kaitannya dengan perpindahan dari jabatan sebelumnya sebagai Kabag Kerjasama, kemudian sebentar lagi akan jadi Kepala Dinas mungkin ya. Kita doakan amin. Seperti itu ya mungkin ya. Ya pada dasarnya sih kalau PKA 3 itu memang diperuntukkan untuk eselon 3. Adapun untuk promosi itu ya kita lihat lagi ke depan. Masih rahasia. Baik, Ibu Isma ini masih sebelumnya jadi Kabag Kerjasama, kemudian sekarang sebagai PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Kita ngomongin soal Kominfonya dulu nih Bu. Ruang lingkupnya seperti apa? Mungkin kalau garis besar ya seperti namanya komunikasi dan informatika, awamnya mungkin masyarakat tahu ya, tapi ada baiknya mungkin bisa dipersingkat dan diperjelas seperti apa sebenarnya ruang lingkup dan tupoksi dari Kominfo itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi kami dipercaya secara definitif sebagai sekretaris dinas. Baik. Kemudian dipercaya untuk menjadi pelaksana tugas kepala dinas komunikasi dan informasi. Adapun tugas pokok daripada Kominfo itu terkait dengan 4 bidangnya. Jadi kami melaksanakan tusi perumusan dan pelaksanaan tugas hubungan masyarakat dan informasi dan komunikasi publik, itu satu bidang. Kemudian kami juga melaksanakan tusi pengembangan aplikasi informatika, jadi semacam TIK ya, teknologi dan teknologi informasi komunikasi. Kemudian ada bidang pesandian, itu leadingnya adalah badan cyber. Oke, jadi cyber secara garis besar Kota Makassar gitu ya? Kota Makassar ya, jadi cyber security. Lalu bidang data sektoral, statistik sebenarnya. Jadi itu juga leadingnya beda. Itu leadingnya adalah Badan Statistik Nasional BPS. Integrasi mungkin ya, atau semacam ya. Jadi kita ada 3 urusan sebenarnya. 3 urusan. Jadi urusan pertama adalah informasi dan komunikasi itu sendiri, lalu urusan pesandian, dan kemudian urusan statistik. Baik. 3 urusan yang Kominfo. Baik, jadi ada 3 urusan yang sebenarnya itulah yang menjadi tugas pokok daripada Kominfo Makassar. Baik, lalu untuk Ibu Isma sendiri yang sebelumnya mungkin di jabatannya adalah Kabag Kerjasama, pindah ke Kominfo. Secara pribadi nih Bu, ada kesulitan tersendiri kah? Atau saat ini masih dalam tahap ternyata gini nih, atau gimana? Ya terus terang saja semua
proses mutasi itu kita tidak bisa mengatakan itu sulit ya, tapi ada challenges-nya gitu loh. Tentunya dari bagian kerjasama dia lebih networking-nya kepada mitra-mitra dan PKS. Kalau Kominfo sendiri, PKS adalah bagian daripada tugas Kominfo, tapi karena dia adalah informasi publik, maka tantangannya adalah bagaimana membawa wajah Kota Makassar kepada masyarakat bahwa ini loh pekerjaan Kota Makassar yang baik, yang begitu banyak kami bawa, kami layani publik dengan sepenuh hati kami, dan itu dikenali gitu. Karena kita bukan bekerja sendiri, jadi Kominfo menjadi wajah dari SKPD lainnya untuk memberikan pemberitaan yang baik, untuk mempublikasikan bahwa seluruh SKPD ini telah melaksanakan, telah mendeliver layanan publiknya secara optimal, secara efektif. Baik, jadi branding positif secara garis besar pemerintah Kota Makassar itu tugas utama dari Dinas Kominfo itu sendiri. Nah, kita ngomongin soal branding positif nih Bu. Yang paling simpel adalah melihat bagaimana masyarakat menilai pemerintah Kota Makassar dengan melihat kegiatannya melalui media sosial. Nah, media sosial ini kan sangat luas ya. Sejauh ini di Kominfo sendiri melihat gimana nih Bu peran media sosial sendiri dalam hal apakah begitu membantu Kominfo untuk membangun citra positif itu sendiri, atau seperti apa, atau justru malah berkelahi nih di media sosial, gimana masyarakat, gimana Kominfo kemudian membangun citra positif itu? Ya tentunya memang Kominfo atau Kota Makassar ya, pemberitaan pemerintah Kota Makassar ini kan sangat terbantu dengan media sosial, media online, media cetak, kan media siaran gitu kan, TV dan radio. Untuk media sosial sendiri sebenarnya adalah sebuah potensi untuk lebih cepat mempublikasikan kerja-kerja baik kita, karena begitu mudahnya diakses oleh siapapun gitu. Murah gitu. Tapi di lain pihak memang kita tidak bisa memungkiri bahwa akan selalu ada orang yang tidak menyukai pekerjaan kita. Jadi itu kayak dua mata uang. Kita kerja baik belum tentu juga orang menyukai kerja baik kita. Tapi kita tetap harus menginformasikan dengan segala upaya kita bahwa pemerintah Kota Makassar itu telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat secara inklusif untuk semuanya, untuk menjalankan visi misi kepala daerah. Jadi kita tidak boleh boleh berhenti untuk memberitakan semua pekerjaan baik kami gitu lah. Apalagi kan program-program itu ada program prioritas, ada program rutin gitu. Jadi medsos adalah potensi media yang bisa dengan cepat menyampaikan kepada masyarakat dalam segala umur. Gitu. Jadi tentunya kita harus menangkap peluang itu, bisa menyampaikannya kepada yang tua, menengah maupun yang kalangan muda, terutama kalangan muda. Kenapa? Karena anak-anak muda ini yang nantinya akan mungkin lebih cepat mengerti, kan kurang lebih gitu. Lebih cepat mengerti, lebih tanggap, lebih paham, dan mungkin akan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ada program seperti ini. Misalnya sajalah program pemberdayaan masyarakat atau program lorong lah. Kita kan punya program prioritas lorong. Nah, sangat mudah untuk mendekati anak muda melalui media sosial bahwa kita punya program andalan di lorong-lorong wisata, di mana kita mengajak kaum muda untuk menjadi bagian dari Delor misalnya, untuk menjadi ibu-ibunya menjadi bagian dari masyarakat yang kita bantu untuk meningkat secara ekonomi, atau ini mah secara aktivitas. Yang tadinya tidak punya aktivitas, sekarang kita berikan aktivitas di lorong, menanam,
Jadi dijual. dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Peluangnya ada sekalipun bersamaan dengan tantangannya gitu ya. Ada tantangan lain nggak Bu? Kalau misalnya selain dari penggunaan media sosial itu sendiri, apakah Dinas Kominfo punya strategi khusus nih dalam hal membangun branding positif pemerintah Kota Makassar selain mungkin memanfaatkan keberadaan medsos? Ya, kalau untuk branding positif, tentunya kita memanfaatkan semua media, kan kita buat flyer misalnya. Jadi kita punya PPID kan, Pejabat Pengelola Informasi Daerah. Itu kita memanfaatkan PPID yang ada di seluruh SKPD untuk membantu membuat branding positif itu mengembangkan citra bahwa SKPD ini telah melakukan kerja-kerja yang baik. Saya selalu mengatakan kerja-kerja yang baik karena kita ini tidak berhenti bekerja sebenarnya. Kita itu sudah taken kontrak dari awal menjadi seorang ASN untuk bekerja 24 jam, kan kurang lebih kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang orang tidak paham seperti itu. Kita tidak berhenti untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kehidupan warga atau kesejahteraan warga. Jadi PPID punya networking. Jadi kita harus memanfaatkan networking di staf SKPD, misalnya begitu kan. PPID punya networkingnya, SKPD, ASN non ASN di SKPD punya networkingnya. Kita harus gunakan itu semua. Ya, cuma memang kita masih punya PR karena kita masih sedang berusaha untuk meningkatkan impact daripada pemberitaan kita. Oke, jadi masih butuh lebih banyak dan melihat impact-nya seperti apa ya. Tapi ngomong-ngomong soal citra atau branding positif itu sendiri, tentu tidak semua masyarakat menerima ya Bu ya informasi yang sudah diberikan Kominfo, kemudian ditambah lagi dengan misalnya masing-masing SKPD yang punya juga tugas untuk memberitahukan nih bahwa kita sudah bekerja, kerja kita seperti ini gitu. Masih ada saja yang membuat informasi yang tidak sesuai misalnya ya. Apakah tugas Kominfo juga untuk mengcounter itu, utamanya nih terkait isu-isu yang misalnya hoax Bu, atau yang mungkin melibatkan isu-isu SARA, itu gimana kira-kira? Ya, kalau untuk isu-isu yang bukan SARA ya, saya bilang sih distorsi saja ya, atau mungkin lebih tepatnya kurang tepat gitu. Kalau dari Kominfo itu edukasi. Oke, jadi contohnya kita baru-baru ini terdapat pemberitaan misalnya jalan yang berlubang. Itu kan banyak yang komplain. Banyak banget. Yang komplain. Nah, edukasinya adalah kita pun melakukan riset. Ini jalanannya jalanan kewenangan siapa misalnya. Kalau memang itu jalanan adalah kewenangan Kota Makassar, maka menjadi tugas kami untuk menyampaikan kepada dinas terkait, PU dalam hal itu. Baik. Tapi ketika itu bukan kewenangan dinas PU Kota Makassar, maka kami pun juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada yang pemilik kewenangan tersebut. Jadi sebenarnya kita tidak, Dinas Kominfo ataupun pemerintah Kota Makassar secara menyeluruh tidak dalam tataran untuk melakukan pembelaan diri, bukan begitu konteksnya. Tetapi menempatkan informasi ini pada konteks yang benar gitu. Jadi kita ingin memperlihatkan kolaborasinya. Ketika itu kewenangan kita cepat. Berarti kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah melemparkan komplain tersebut. Tidak ada masalah. Kita harus berbesar hati untuk menerima komplain ketika layanan kita memang kurang. Nah, di lain pihak ketika itu bukan menjadi kewenangan kami, maka kita harus sampaikan kepada pemilik kewenangan untuk bersama-sama memperbaiki. Baik, jadi bukan bersifat punya tugas untuk menjawab apapun itu ya, tapi lebih kepada bagaimana informasi ini diteruskan, diambil sisi baiknya, kemudian segera ditangani gitu ya. Baik, jadi bukan membela diri ya. Membela diri ya, kalau misalnya, karena kan kalau kita lihat nih Bu,
di media sosial, apalagi terkait dengan pemerintah Kota Makassar. Bukan hanya terkait misalnya yang kemarin viral soal jalanan, ada banyak sekali sebenarnya isu-isu yang kemudian diserang pemerintah Kota Makassar diserang nih Bu. Di Kominfo sendiri strateginya selain pada yang tadi disampaikan Bu Isma, bagaimana aksi cepatnya, apakah ada cara khusus sendiri yang kemudian menjadi tugas lain dari Kominfo? Jadi setiap kali kita diserang dengan berita negatif seperti itu, saya selalu menyampaikan melakukan riset dan mencari informasi dari sektor terkaitnya, karena kita tidak bisa serta-merta mengcounter ketika kita tidak punya data. Jadi ketika kita sudah punya data, maka kita merilisnya. Terus kita berkolaborasi dengan PTID, dengan SKPD untuk bersama-sama kita menyampaikan gitu, melalui medsosnya masing-masing bahwa misalnya yang menyerang pimpinan mengenai LHKPN itu kita riset gitu kan. Nah, yang PU juga baru-baru mengenai banjir juga misalnya, itu kita prosesnya adalah edukasi. Oke, satu nih yang saya pertanyakan ya Bu ya, apakah di Dinas Kominfo sendiri itu mungkin juga penonton bertanya ketika informasi-informasi yang tidak sesuai itu tadi secara garis besar hanya terkait dengan pemerintah Kota Makassar, atau bisa secara spesifik ketika itu mengarah ke pimpinan atau dalam hal ini wali kota ataupun wakil wali kota, apakah memang juga menjadi tugas dari Diskominfo Bu? Kita berusaha, karena kan kepala daerah maupun SKPD itu kan satu pemerintah Kota Makassar. Yes. Jadi tentunya tugas kami adalah mencari informasi yang sebenar-benarnya dan menyampaikannya kepada masyarakat. Artinya masyarakat juga berhak tahu gitu loh, info yang benarnya seperti apa. Jadi kita tidak boleh menutupi, kita harus mengedukasi warga bahwa info yang benar, yang tepat itu adalah seperti ini gitu loh, supaya tetap harus ada keterbukaan. Itu mungkin berbentuk transparansinya seperti itu, karena kan kita ini kan tidak berdiri sendiri, ada lembaga-lembaga lain yang juga berada di sekeliling kita. Masyarakat ada salah satu dari institusi, dari sebuah lembaga. Masyarakat itu sebuah lembaga juga gitu. Jadi kita sama-sama mencari informasi yang paling tepat dan kita saling memberitahu bahwa seperti inilah konteks yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya. Iya, jadi sistemnya lebih terbuka. Kalau itu salah dibenarkan, kemudian kalau misalnya memang itu menjadi sebuah masukan, ya sangat-sangat welcome ya. Kita harus terima kritik membangun dari warga, karena itu menjadi poin bahwa kelemahan kita dilihat dan kita harus siap melakukan perbaikan. Jadi sebagai dinas yang menerima, kita kan punya pengaduan juga. Ada 112, ada span lapor. Jadi seperti halnya warga bisa mengadu di koran misalnya, atau di di wadah online, maka mereka pun juga bisa mengadu kepada kami. Jadi kita harus bisa menerima seluruh pengaduan masyarakat yang tentunya terkait dengan layanan publik pemerintah Kota Makassar, untuk kami tindak lanjuti, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita punya masyarakat, akademisi, korporasi, itu semua adalah bagian dari layanan penerima layanan pemerintah Kota Makassar. Jadi secara bersama-sama seharusnya kita saling memberi masukan untuk memperbaiki layanan publik yang diberikan oleh SKPD. Iya, jadi memang tujuan utamanya untuk melihat Kota Makassar secara keseluruhan itu jadi lebih baik ya sebenarnya, bukan bermaksud yang tidak misalnya hanya menjatuhkan, tapi
Tapi media sosial tidak ini juga ya Bu, kalau kita lihat di media sosial hal-hal yang viral kemudian terkait dengan pemerintah Kota Makassar itu tidak sedikit dan luar biasa. Tapi ngomongin soal inovasi lagi nih, kalau di Dinas Kominfo sendiri untuk di tahun ini ada inovasi-inovasi sendiri terkhusus atau mungkin yang baru akan dikeluarkan di 2023? Kalau untuk inovasi, dalam waktu dekat kita akan launching Makaverse News. Jadi selama ini kita sudah punya pemberitaan di website Diskominfo makassarkota.go.id. Nah, itu kita menganggap harus masuk ke webnya dulu baru bisa baca berita. Yeah. Nah, kita ingin meningkatkannya menjadi mobile aplikasi supaya one click kita udah bisa baca berita. Karena saat ini memang sangat gencar-gencarnya pemberitaan, baik itu seputar kepala daerah, Pak Wali maupun Ibu Wakil Wali Kota, maupun seputar kerja SKPD. Jadi kita ingin Makaverse News ini akan menjadi santapan pagi kita, sebuah koran Kota Makassar yang paling tidak seluruh SKPD, seluruh ASN, non-ASN maupun masyarakat itu bisa langsung mengupdate kegiatan-kegiatan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Selain Makaverse News, kita juga masih mengembangkan super apps Android dari masih legacy dari kepala dinas yang lama. Jadi berusaha mengintegrasikan aplikasi yang dibangun di setiap SKPD, misalnya Pinta, Jasinta dan macam-macam ya. Itu saya tidak hafal semuanya, terlalu banyak. Semua SKPD kayaknya ada ya. Ada. Nah, itu kita berusaha menyederhanakan. Kita kita integrasikan dalam satu aplikasi di mana begitu kita masuk ke dalam Android apps, maka warga bisa langsung melihat bahwa ternyata ada semuanya sudah ada di dalam aplikasi ini, tinggal dipilih. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masih dititipi tugas untuk mengembangkan Makaverse sendiri. Jadi kami berkolaborasi dengan Dinas Tata Ruang untuk menyiapkan Makaverse Lorong. Informasi terakhir sudah ada 165 yang bisa kita lihat di Makaverse. Polusinya sedikit. Kemudian kita sedang membangun aplikasi, saya lupa namanya apa, telemedicine kurang lebih seperti itu, dengan virtual meeting. Jadi kita ingin memberikan pengalaman yang berbeda ketika kita masuk ke dalam lingkungan Metaverse. Orangnya berada di tempat yang berbeda, tapi kita bertemu. Jadi sedikit berbeda dengan Zoom ya, kalau Zoom kan. Kalau Metaverse ya. Nah, ini virtual meeting, kita berada di lingkungan yang berbeda, satu meja, kita bisa berdialog, orang lain bisa menonton. Ya kurang lebih seperti itulah sederhananya. Jadi ketika misalnya ada meeting-meeting penting, mungkin kemudian penting juga buat masyarakat tahu seperti apa meeting itu, masyarakat bisa lihat langsung ya. Baik, jadi luar biasa kalau misalnya bisa seperti itu. Jadi keterbukaan informasi betul-betul bisa dilihat oleh masyarakat. Upgrade, ya. Baik, luar biasa. Kita berusaha. Oke, satu lagi nih Bu Isma, mungkin harapan terbesar di tahun ini sendiri khusus untuk Kominfo, selain daripada inovasi-inovasi tadi itu semoga segera terwujud ya di 2023, jika ada mungkin bisa disampaikan. Jadi sebenarnya sekarang ini kita punya banyak PR. Jadi dari pusat itu kan mendorong kami untuk segera melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau mungkin lebih dikenal dengan e-government. Dari dulu juga kita sebenarnya sudah melaksanakan e-government. Jadi PR kami saat ini adalah benar-benar memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Makassar itu melaksanakan SPBE secara efektif. Itu pertama.
Yang kedua adalah kita masih punya 2 bidang nih. Persandian. Oh atau iya. Cyber. Cyber Iya. adalah atau cyber security ya, yang sekarang lagi mengemuka. Jadi kita punya PR untuk mengedukasi bahwa penggunaan internet ya, medsos itu kita harus berhati-hati, terutama untuk anak-anak yang baru belajar menggunakan internet, yang belum mawas Ya, masih harus diawasi. masih harus diawasi. Anak-anak yang mungkin SMA ke bawah itu kita lagi concern untuk merumuskan sebuah cara agar bisa membantu mengintervensi supaya anak-anak sekolah ini, anak-anak teenager kita itu bisa lebih lebih concern, lebih paham bahwa ketika menggunakan internet itu mereka tahu internet website mana yang mereka bisa, ada batasannya, gitu ya. betul. Website mana yang mereka harusnya boleh akses, mana yang tidak boleh. Baik. Itu. Nah, kemudian untuk data sektoral atau statistik, ini juga menjadi PR bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa karena kita kan rencananya membuat big data ya. Itu harapan kita adalah kita bisa mengintegrasikan data-data sektoral di SKPD dan bisa memperlihatkan informasi yang lebih efektif kepada masyarakat dari hasil integrasi data-data. Jadi masyarakat juga secara cepat tahu ya. Jadi jangan misalnya ketika ada sesuatu, mereka pun ketika mengeluhkan sesuatu itu ditunggu dulu ya. Jadi kalau sudah terkoneksi dan semuanya berbasis online, saya rasa masyarakat bisa secara cepat juga tahu informasi-informasi. Itu juga bagian dari transparansi data sebenarnya. Transparansi data. Oke. Terima kasih banyak Bu Isma untuk kesempatannya. Kita ganggu nih sebenarnya karena Ibu lagi berkegiatan khusus di ini ya acaranya. Kemudian bisa menyempatkan diri untuk tetap memberikan kita informasi kepada penonton setia Bapeda Corner. Terima kasih banyak Bu Isma untuk kesempatannya. Kita doakan semoga inovasi-inovasi program-program yang kemudian ditargetkan di tahun 2023 ini bisa segera terlaksana. Amin. Ya, terima kasih banyak penonton yang sudah setia di Bapeda Corner. Nantikan episode-episode berikutnya bersama dengan narasumber yang pastinya juga akan memberikan kita informasi-informasi menarik. Saya Elsa Dawi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.